Pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami, jadi yang tercepat dalam FP1 MotoGP Italia. Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022. Nakagami mengungguli Francesco Bagnaia dan Aleix Espargaro. Sementara sejumlah pembalap top mengalami kesulitan. Pembalap Jepang Takaaki Nakagami membukukan waktu lap 1 menit 46,662 detik untuk mengamankan posisi teratas timesheet dalam latihan bebas pertama, FP1, Grand Prix Italia. Dia satu-satunya yang berhasil memaksimalkan RC213V selama sesi 45 menit pertama itu. Sedangkan 3 pengguna Honda lainnya mengalami kesulitan. Marc Marquez bahkan menjadi yang terburuk, dengan finish di P19 dengan gap lebih dari 1 detik. Tak hanya Marquez, namun, beberapa rider top juga mengalami FP1 yang rumit di sirkuit Mugello. Juara dunia bertahan Fabio Quartararo gagal menembus 10 besar. Andalan Yamaha itu hanya menempati P11. Sedangkan pembalap Suzuki Joan Mir mengakhiri FP1 di urutan ke-15. Peraih gelar MotoGP 2020 tersebut hanya bisa membukukan waktu lap terbaiknya di angka 1 menit 47,658 detik. Francesco Bagnaia yang tampil solid harus mengakui keunggulan Nakagami. Rider Ducati finish di P2. Posisi ketiga ditempati oleh bintang Aprilia Aleix Espargaro, yang menorehkan waktu putaran identik dengan Pecco yakni 1 menit 47,070 detik. Pemenang MotoGP Prancis Enea Bastianini dari Gresini Racing menutup FP1 di urutan kelima. La Bestia tertinggal 0,115 detik dari pembalap Suzuki Alex Rins yang menduduki P4. Pada awal sesi wildcard Ducati Michele Pirro memimpin dengan waktu putaran 1 menit 47,432 detik. Di belakangnya ada duo Aprilia yang baru teken kontrak baru yakni Aleix Espargaro dan Maverick Vinales. Sementara itu, Jack Miller melakukan kesalahan pengereman di tikungan 1. Membuatnya keluar jalur saat mencoba membuat putaran pertamanya. Sebelumnya, Joan Mir juga melebar ke gravel. Alex Rins berhasil mengambil alih posisi teratas timesheet dari Pirro setelah mencetak waktu lap 1 menit 47,423 detik. Namun torehannya segera direspons Espargaro yang melaju kencang dengan RSGP. Rekan setim Miller di tim ofisial Ducati, Francesco Bagnaia, membuat putaran awal yang kuat. Ia melaju lebih cepat dari Espargaro dan berhasil melesat ke urutan pertama dengan keunggulan 0,090 detik. Di sisi lain, pembalap Repsol Honda tampak kesulitan menemukan kecepatannya di tahap awal FP1. Pol Espargaro menempati P9, terpaut 0,4 detik dari Bagnaia dan Marc Marquez di urutan ke-15, terpaut 0,8. Rins kembali mampu membuat lap yang solid, tetapi, ia belum dapat menjangkau waktu Bagnaia. Spaniard tertinggal sangat tipis yakni hanya 0,001 detik dari pembalap tuan rumah tersebut. Momen besar dialami Miguel Oliveira ketika duel lawan Aleix Espargaro. Dengan rivalnya mengambil sisi dalam, rider KTM itu terpaksa harus melibas rumput dengan kecepatan tinggi menuju tikungan 1. Sementara pembalap LCR Honda Takaaki Nakagami berhasil mematahkan waktu putaran Bagnaia untuk mengklaim posisi teratas FP1. Pria asal Jepang tersebut mencatatkan 1 menit 47,040 detik. Memasuki 5 menit terakhir FP1, Nakagami terus menjaga keunggulannya. Sang rider meningkatkan waktu lapnya menjadi 1 menit 46,662 detik. Ia yang pertama sukses menembus di bawah 1 menit 47 detik. Hingga sesi berakhir angka itu bertahan. Para pembalap tim Aprilia Racing akan menghadapi balapan kandangnya di sirkuit Mugello akhir pekan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Kepercayaan diri tim pabrikan Aprilia Racing menghadapi putaran ke-8 kejuaraan dunia MotoGP 2022, GP Italia, bukan tanpa sebab. Pabrikan asal Noal, Italia, itu kini memimpin klasemen kejuaraan tim. Sementara, Aleix Espargaro berada di posisi kedua dan hanya tertinggal 4 poin dari pemimpin klasemen yang juga juara dunia, Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP. Bagi Aprilia inilah torehan terbaik sejak mereka turun di MotoGP. Motivasi mereka makin berlipat karena Mugello juga merupakan balapan kandang mereka. Sementara itu,
Balapan di Mugello juga akan dimanfaatkan Maverick Vinales untuk mematangkan skill dan adaptasi di atas Aprilia RSGP. Pada seri GP Italia nanti, Aprilia akan menurunkan 3 RSGP. Ya, di Mugello nanti, Aleix Espargaro dan Maverick Vinales akan didampingi Lorenzo Savadori, pembalap penguji yang sebelumnya menjadi rider reguler Aprilia. Selain memberikan apresiasi atas peran Savadori dalam pengembangan Aprilia RSGP, diturunkannya motor ketiga juga memiliki alasan khusus. Data dari ketiga motor nanti tentu sangat penting untuk membantu proses update teknis agar tetap berlanjut. Dalam 2 pekan beruntun, 2 balapan kandang menanti saya. Mugello dan Barcelona, balapan pekan berikutnya di Spanyol, mewakili rumah keluarga saya. Karena alasan inilah kami harus mampu memberikan hasil bagus di 2 balapan ini. Ujar Aleix Espargaro, kami harus membuktikan mampu tampil cepat. Bukan bermaksud berlebihan, tetapi saya rasa konsistensi akan membuat perbedaan tahun ini. Banyak pembalap hebat, motor-motor MotoGP saat ini, juga makin sulit untuk bisa bertahan lama di depan dalam sebuah balapan. Yang pasti setiap hasil pasti merupakan buah dari pekerjaan yang sempurna. Kami harus mampu melanjutkan hasil seperti ini. Aleix Espargaro merupakan salah satu dari hanya 2 pembalap, selain Quartararo, yang mampu selalu merebut poin dari 7 balapan MotoGP yang sudah digelar musim ini. Bahkan, Espargaro sudah mampu merebut total 4 podium yang terdiri dari 1 kemenangan yakni Argentina dan podium ketiga beruntun di 3 balapan terakhir, Portugal, Spanyol, Prancis. Sementara itu, CEO Aprilia Racing Massimo Rivola memastikan kontrak baru Aleix Espargaro akan rampung dalam waktu dekat. Setelah meraih podium di MotoGP Prancis, Aleix Espargaro memberi ultimatum kepada Aprilia untuk membahas kontrak barunya. Rivola memastikan kontrak baru untuk Espargaro sedang dipersiapkan dan bakal rampung dalam waktu dekat. Tentu saja kami akan memperbarui kontrak Aleix, kata Rivola. Kami tidak akan menyelesaikan kontrak barunya sampai Natal, jadi, dia tetap fokus pada balapan. Sebenarnya ini bukan strategi untuk mempertahankannya tetap berada di barisan depan. Merupakan kepuasan yang luar biasa untuk melihat seorang pembalap yang telah berkembang pesat bersama kami dan melihat betapa sadarnya dia hari ini akan kemampuannya. Aleix selalu sangat cepat, tetapi, dia sering gugup ketika dia tidak bisa menempatkan motornya di depan yang lain. Ketika dia memiliki kesempatan, dia mendorong hingga batas dan sering terjatuh. Peningkatan Aprilia sepanjang musim ini terlihat sangat signifikan dibandingkan dengan pabrikan lainnya. Meski masih kesulitan untuk memperjuangkan kemenangan. Namun begitu, Aleix Espargaro mampu menunjukkan performa sangat konsisten musim ini. Ia selalu finish di zona poin 15 teratas dengan hasil terburuk hanyalah P11 di Austin, Amerika Serikat. Aleix Espargaro kini berada di peringkat kedua klasemen dan hanya terpaut 4 poin dari posisi teratas yang ditempati juara dunia Fabio Quartararo.